Halo guys, selamat sore. Ini saya punya sepeda listrik. Ini sepeda ini punya teman saya, tapi ini akan kita bahas keunikan dan spesifikasi lengkap daripada sepeda ini. Ini didesain untuk ibu-ibu yang punya anak kecil, karena sepeda ini memang khusus didesain untuk ibu-ibu yang punya anak kecil seperti itu. Dan ini akan kita ulas, ini kita bahas keunikan dan spesifikasi daripada sepeda ini. Oke guys, let's go. Jangan kemana-mana ya, dukung terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke guys. Oke guys, ini kita mulai dari bannya dulu. Ini bannya ukurannya 66 dan 305 dan pilaknya ini 16 kali 2,5. Yang menjadi keunikan daripada pilak ini guys, ini pilaknya ini chrome dan sebagian ada warna cat hitam. Dan bannya ini bukan ban tubeless guys, ini menggunakan ban dalam dan dilengkapi dengan tromol di mana remnya diletakkan di sini dan kampasnya bisa diganti ulang khusus kampas sepeda ya guys. Oke guys, sekarang kita bergeser di bagian suspensi. Ini soknya mirip sepeda motor ya guys. Ini soknya, dan hanya saja ini perbedaannya di sini ada semacam tiang gawang gunanya untuk tempat dudukan daripada spekbornya gitu. Dan ini juga spekbornya ini bukan plastik guys. Ini kayaknya seng gitu ya, tapi ini bercampur besi seperti itu guys. Dan kita pindah di bagian roda belakang guys. Pelak belakang agak sedikit berbeda dengan pelak bagian depan guys. Di sini komponen ada begitu banyak komponen yang ada di bagian roda belakang ini seperti ini. Ini adalah magnet dan di sebelahnya ini ada kampas rem gitu ya. Dan di bagian sebelah sini ada semacam gear. Ini gear untuk di kayu ya bedanya. Dan di bagian bannya ini ukurannya apa sama apa enggak sama depan ini kita lihat. Dan ukurannya 64 305 dan besarnya 16 kali 205. Ini sedikit berbeda dari depan. Ban ini sedikit lebih kecil ya dibandingkan depan. Depan tadi 66 dan di sini 64 305. Di depan tadi 66 305. Mungkin saya nggak tahu kenapa bisa berbeda depan dan belakang. Mungkin ini lebih besar atau lebih kecil, saya nggak tahu. Justru ini kalau 64 berarti ini lebih kecil gitu dibandingkan depan. Atau mungkin karena bobotnya ya, bobotnya ini besar, makanya bannya mungkin agak diperkecil seperti itu. Oke guys, ini kita beralih di bagian suspensi bagian belakang. Suspensi sepeda ini dia di posisi atas, tidak seperti yang pada umumnya ya. Dia harusnya kalau dia motor metik dia kan sebelah sini. Tapi kalau ini sepeda dia suspensinya dia di tengah posisi atas. Dan suspensinya ini dia tertutup, pernya nggak kelihatan guys. Ini suspensi yang cukup ini. Kita bergeser di bagian jok guys. Jok sepeda ini antara depan dan belakang ini terpisah guys. Dia nggak senyawa seperti sepeda motor metik. Dan ini bagian jok depannya ini juga sudah dilengkapi per seperti ini. Mungkin ini gunanya supaya lebih empuk kali ya. Tapi kalau kita perhatikan ini busanya udah cukup unik sih, udah tebal. Ngapain juga pakai ini, dan lagian suspensinya juga ada. Tapi mungkin untuk tambah-tambahan aja kali ya supaya lebih empuk ya di bagian jok depan ini. Kita beralih di bagian jok belakang guys. Ini yang paling unik itu sebetulnya di jok bagian belakang ini. Ini yang ibu-ibu yang punya anak kecil ini senang dengan model seperti ini ya guys. Karena ini sudah dilengkapi pegangan tangan di mana kalau umpamanya anak kecil ini terasa nyaman tentunya ya guys. Karena di antara tengah atau dia menghadap depan, bagian depan ini anak-anak bisa duduk dan berpegangan besi yang sudah dilengkapi seperti ini. Dan juga ada sandaran belakang seperti ini guys. Tentu saja ini kalau punya anak kecil akan lebih nyaman duduknya. Dan tentu saja isi ibunya juga nggak akan khawatir jatuh seperti itu gitu ya. Ini anak-anak nyaman. Dan bagian bawahnya juga sudah dilengkapi pijakan kaki yang cukup lebar. Dan juga ada standarnya seperti ini guys. dilengkapi dengan roda kecil. Ini gunanya supaya gampang bila di standar seperti itu, dan juga dilengkapi standar 1 guys. Supaya ini kalau mempunyai kita mau parkir mau cepat tinggal buat standar 1, ini sudah cukup aman ya guys.
seperti itu. Oke guys, di bagian jok depan dan posisi kaki depan ini sangat menarik guys. Ini mirip seperti motor matic, dimana kita kalau sering melewati jalanan becek ini akan terasa aman dan nyaman, tentunya tidak akan basah dari percikan air seperti itu guys. Kita beralih di bagian bagasi. Ini bagasinya cukup unik guys, dia posisi depan. Ini coba kita buka ya. Oke guys, ini coba kita buka. Nah, bagasinya cukup luas guys ini, dan juga sudah dilengkapi kunci guys. Ini kunci roda supaya umpamanya kita tinggalkan ini, kalau ibu-ibu takut hilang, ini bisa kita gunakan ya. Kita gunakan, kita manfaatkan, kita kunci bagian roda depan seperti itu guys. Dan mungkin kalau umpamanya punya HP atau benda-benda kecil bisa dimasukkan di dalam bagasi ini guys. Cukup luas sih, unik ya. Ini kita kunci ya. Oke guys, kita kunci, next, lanjut. Dan di sini juga sudah dilengkapi yang namanya kayuh guys. Apabila umpamanya teman-teman suka berolahraga, berdayung sepeda, ini sudah dilengkapi yang namanya dayungan kaki nih. Kalau umpamanya teman-teman suka mau melatih otot-ototnya, otot-otot kaki, teman-teman bisa memanfaatkan dayungan kaki sepeda ini teman-teman. Ini sih gunanya sebenarnya kalau umpamanya kehabisan baterai atau kehabisan arus listriknya, teman-teman di perjalanan bisa menggunakan kayuh sepeda ini. Katanya sih berat, cuma belum kita coba ya. Teman-teman bisa mencobanya sendiri nanti ya kalau sudah punya sepeda ini. Seperti itu teman-teman. Kita beralih di bagian speedometer guys, di bagian atas, paling atas. Oke guys. Di sebelah sini ada sebelah kunci, posisi kanan bagian atas, dan di paling atasnya ada speedometer seperti ini. Dan di sini ada LED indikator baterai gitu ya, mulai dari 20%, 50%, 80% sampai 100%. Pokoknya kita kehabisan baterai di sini, kita bisa melihat berapa persen lagi sisa baterai kita, seperti itu guys. Katanya sih ini cukup lumayan ya, baterainya cukup kuat. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ini kita bahas dulu bagian atas-atasnya ini. Dan di sebelah kanan ini bagian grip pegangan pedal gasnya ini cukup nyaman ya guys ya. Ini cukup empuk ya. Dan di bagian pedal remnya juga lumayan cukup bagus sepertinya. Seperti itu guys. Dan di sebelah kiri ada beberapa tombol guys yang bisa kita manfaatkan di sini. Di sini ada tombol sen kiri kanan, dan di sebelah sini ada sen lampu dan juga klakson seperti itu ya. Dan di bagian kanan ada sedikit tombol ini, saya nggak tahu ini untuk apa tombolnya guys, tapi nanti mungkin kita cari tahu ya apa guna tombol ini, seperti itu guys. Dan kalau saya perhatikan sih ini kalau posisi depan ini bagian stangnya ini cukup aman ya, justru ini lebih nyaman daripada motor matic saya pikir ya guys. Ini cukup bagus ini, seperti itu guys. Dan di bagian pedal rem sebelah kiri juga cukup nyaman sekali, dan sangat punya grip yang cukup nyaman ya guys. Ini keunikan daripada sepeda ini sebetulnya. Dan juga spionnya cukup besar. Ini persis seperti spion motor matic guys. Ini cukup unik, dan sepertinya ini juga plastiknya bagus, tahan, seperti itu guys. Kita beralih di bagian lampu depan guys. Lampu utamanya seperti ini, dia menggunakan lampu LED ya. Ini ada berapa biji lampu LED ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lampu LED ini ada 9 biji guys. Ini mungkin udah cukup terang ya kalau kita tes seperti ini. Coba kita hidupkan. Ini kita hidupkan bagian LED-nya, ini cukup lumayan terang ya guys. Tapi nggak seterang motor matic sini ya, maklum guys. Ini kan cukup lumayan guys. Lagian juga ini baterainya, untuk menghemat baterai kita harus menggunakan yang lampu-lampu yang bisa menghemat baterai seperti itu. Dan lampu sennya juga kita coba apakah berfungsi. Nah, lampu sen ini cukup unik guys. Selain dia nyala dan juga ada suara bunyi tek 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 gitu ya. Ini gunanya supaya ketahuan ya kalau belok. Dan kita beralih di bagian lampu belakang guys. Lampu belakangnya cukup cantik seperti ini. Coba kita nyalakan, apakah nyala? Nah, seperti ini guys. Ini lampu stopnya seperti ini. Lampu stop belakang seperti ini bentuknya guys. Di sini ada lampu sen dan juga di sini. Oke, kita beralih di bagian depan guys. Dan yang paling menarik itu sebetulnya di bagian depan sini guys. Kita dilengkapi yang namanya keranjang seperti ini guys. Biasanya ibu-ibu suka keranjang seperti ini guys. Tahu kan mama-mama kalau ke pasar banyak belanjaan bisa diletak di sini atau disimpan di sini guys. Cukup banyak muatannya guys. Dan sepeda ini juga sudah dilengkapi alarm yang cukup sensitif ya teman-teman. Dan yang paling vitalnya itu guys ada di bagian bawah jok ini guys.
ini bagian vitalnya nih. Ini adalah baterai berkapasitas 12 ampere 48 volt. Artinya ini kalau kita pikir cukup besar guys. Kalau dibandingkan motor matic itu, dia 4 biji baterai motor matic, dia sebiji guys. Motor matic 12 volt, ini 48 volt guys. Dan kemampuan daripada baterai ini mampu menempuh jarak sejauh 60 km. Cukup jauh ya teman-teman. Kita beralih di bagian samping guys. Ini bagian samping baterai ini ada colokan seperti ini. Kalau umpamanya kehabisan baterai, ini tinggal cabut, lalu kita ambil charger, kita colok di sini dan kita colok di listrik seperti itu. Nah, setelah udah full atau penuh, lalu kita colok kembali seperti ini agar bisa berfungsi di bagian sistem sepeda ini. Dan di bagian jok ini juga bisa dibuka, digeser ke belakang seperti ini. Di sini ada komponen-komponen sistem daripada sepeda ini guys. Kalau umpamanya dicek, bagian listriknya ada di bagian ECU-nya seperti ini, semua bentuknya elektrik, baik kontrolernya di sini semua dilengkapi bagian-bagian listriknya seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kita. Jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.